Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Weni yang terhormat selaku dosen pengampu instrumen tes dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tri Nuzulah, Ainun Aisyah Ayu, Anggita Kotrunada, dan Anissa yang akan mempresentasikan materi tentang tes kelompok. Materi akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Tes kelompok versus tes individual. Tes kelompok adalah tes yang dapat melayani sekelompok testi dalam suatu waktu. Tes kelompok ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan tes individual, sebab dalam waktu singkat dapat diperoleh banyak individu yang dites. Kemudian ada tes individual. Tes individual adalah tes yang diberikan perorangan, yaitu tester berhadapan dengan testi. Tes ini menggambarkan karakteristik seseorang dalam berbagai aspek yang diukur melalui tes yang diinginkan. Macam-macam tes kelompok. Yang pertama ada PAPI, The Personality Preference Inventory. Tes ini merupakan pemeriksaan yang khusus berkaitan dengan kerja. Tes ini berusaha untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan terkait permasalahan kepribadian inheren, gaya-gaya seorang, dan melihat kemampuan seseorang dalam mengatasi dinamika dalam kelompok, terutama karyawan dalam perusahaan. Kemudian ada tes EPPS, Edward Personality Preference Schedule. EPPS merupakan tes kepribadian yang mengukur tingkat kepribadian seseorang. Tes ini dikembangkan menurut teori kepribadian H.M. Murray yang mencangkup 15 kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Edward menyiapkan beberapa butir soal sesuai dengan kebutuhan itu. Tes ini biasanya digunakan orang-orang yang akan memasuki dunia pekerjaan. Kemudian ada CFIT atau Culture Fair Intelligence Test, merupakan pengukuran nonverbal intelijensi yang berupaya meminimalkan bias budaya. Kemudian ada RPM atau Matrix Progressive Raven, merupakan tes nonverbal penalaran induktif yang didasarkan pada stimuli bergambar. RPM bermanfaat sebagai pengujian tambahan untuk orang-orang yang memiliki kelemahan pendengaran, bahasa, dan fisik. Kemudian terakhir ada COGAT atau Cognitive Ability Test. COGAT merupakan salah satu tes kombinasi terbaik berbasis sekolah yang digunakan saat ini. 9 subtes COGAT mencakup tes kombinasi verbal, tes kombinasi kuantitatif, dan tes kombinasi nonverbal.
Macam-macam tes individu. Yang pertama adalah Rorschach. Herman Rorschach mengembangkan teknik Rorschach yang dipublikasikan pada tahun 1921 bersamaan dengan dipublikasikannya monograf psikodiagnostik. The Rorschach test adalah sebuah tes psikologi di mana subjek mempersepsi sebuah bentuk gambar tinta yang dicatat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk memeriksa kepribadian seorang, baik karakteristik maupun fungsi emosional. Telah digunakan untuk mendeteksi gangguan pikiran yang mendasari individu, terutama dalam kasus-kasus di mana pasien tidak mau untuk menggambarkan proses berpikir mereka secara terbuka. Kemudian ada TAT atau Thematic Perception Test. TAT yang dikenal sebagai teknik interpretasi gambar karena menggunakan pengenalan standar provokatif berupa gambar yang ambigu dan klien yang harus menceritakan sebuah cerita dari gambar yang tertera. Tugas klien adalah menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian, bagaimana pikiran dan perasaan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan bagaimana akhir dari cerita yang dibuat klien. Kemudian ada Stanford Binet. Tes Stanford Binet dapat digunakan untuk anak-anak berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa berusia 85 tahun ke atas. Kemudian ada WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes WAIS adalah tes intelijensi individual yang baik digunakan untuk orang-orang dewasa. Revisi terbaru dari tes WAIS adalah WAIS-4 pada tahun 2008. Perubahan yang ada dari WAIS-3 ke WAIS-4 adalah adanya penambahan 2 subtes. Kemudian ada WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. WISC dipublikasikan pada tahun 1949 untuk anak-anak dengan usia 6 sampai 16 tahun. Revisi terbaru dari WISC adalah WISC-4 yang terdiri dari 15 subtes di mana 10 diantaranya sebagai subtes inti dan 5 diantaranya dirancang sebagai tambahan. Perbedaan tes kelompok dan tes individual. Yang pertama dalam hal bentuk maupun susunan butir soal atau item. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka, open-ended yang mengundang tanggapan bebas dapat digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini tes khusus menggunakan butir soal multi pilihan. Yang ketiga, perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Yang keempat, kontrol atas kesulitan soal. Yang kelima, pemberian skor objektif dengan menggunakan mesin.
Keuntungan tes kelompok dan tes individual. Keuntungan tes kelompok. Yang pertama, alat ini dirancang untuk testing massal. Yang kedua, diselenggarakan secara simultan bagi banyak mungkin orang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan jangkauan suara mikrofon. Yang ketiga, soal-soal yang dicetak dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam pada sebuah brosur tes atau lembaran jawaban, atau pada sebuah komputer. Hubungan orang perorangan antara penguji dan peserta tes bisa diabaikan. Yang keempat, waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai kemampuannya. Keuntungan tes individual. Yang pertama, tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap testi. Yang kedua, lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu. Yang ketiga, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Kerugian tes kelompok dan tes individual. Kerugian tes kelompok. Yang pertama, penguji memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk berhubungan, bekerja sama, dan mempertahankan minat peserta tes. Yang kedua, kondisi peserta sakit, lelah, risau, cemas yang bisa mempengaruhi kinerja tes kurang dideteksi dalam testing kelompok dibandingkan testing individual. Yang ketiga, tes diselenggarakan karena keterbatasan yang diberikan pada jawaban-jawaban peserta. Kerugian tes individual. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan tes kelompok. Yang kedua, hasil tes bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu lain. Pengetesan secara adaptif dan administrasi tes menggunakan komputer. Perkembangan teknologi komputer berdampak pada semakin berkembangnya metode pengadministrasian tes. Jika dulu tes hanya disajikan dengan paper and pencil, sekarang penggunaan komputer untuk melakukan tes sudah umum dilakukan. Hal ini tentu saja lebih menghemat sumber daya kertas dan juga scoring. Selama ini, kita mungkin familiar dengan istilah komputer based test atau CBT atau tes berbasis komputer. Secara umum, CBT merupakan versi komputerisasi dari tes dengan metode paper and pencil. Jadi, hanya memindahkan media yang sebelumnya mengerjakan di lembar jawaban ke komputer. Pengadministrasian dan scoring dilakukan dengan komputer, baik secara online maupun secara offline, sehingga dapat lebih cepat dan dapat langsung dilihat hasilnya. Karena dilakukan dengan komputer, soal yang disajikan pun bisa diacak sesuai dengan keinginan penyedia tes. Namun, penyajian tes dan scoring masih sama seperti model paper and pencil test. Makna adaptif pada tulisan ini memiliki pengertian bahwa soal yang diberikan sesuai dengan kemampuan setiap penempuh tes, sehingga setiap individu akan mendapatkan seperangkat soal yang berbeda.
Model lain pengadministrasian tes yang memanfaatkan teknologi komputer adalah Computer Adaptive Testing atau CAT. CAT merupakan prosedur pengadministrasian tes dengan komputer yang adaptif karena butir soal yang disajikan dapat menyesuaikan dengan tujuan pengetesan dan abilitas subjek. Penggunaan CAT memungkinkan pembuat tes untuk membuat tes yang lebih efisien dalam mengukur kemampuan subjek dari berbagai tingkat kemampuan. Tes yang menggunakan media CAT terdiri dari butir soal yang dipilih secara acak oleh komputer dari bank soal berdasarkan dari tingkat kesulitannya. Salah satu poin penting dalam pengembangan CAT adalah adanya bank soal yang memadai. Istilah bank soal secara umum digunakan untuk menunjukkan koleksi butir dalam jumlah yang sangat besar. Butir yang bisa disimpan dalam bank soal dapat diambil oleh berbagai aspek, misalnya jenis mata pelajaran, tujuan pengukuran jenis instruksional, dan sifat pengukuran. Properti psikometris yang disertai dalam bank soal dapat berupa tingkat kesulitan atau daya diskriminasi butir. Penerapan CAT tidak hanya sekedar memindahkan soal ke dalam komputer, tetapi memberikan soal sesuai dengan kemampuan penempuh tes. Penyebutan adaptif ini karena komputer digunakan untuk mengatur soal yang akan diberikan selanjutnya kepada penempuh tes terkait dengan jawaban pada soal sebelumnya. Leung dan kawan-kawan mengatakan bahwa dalam CAT seorang penempuh tes diberikan soal yang dipilih berdasarkan kemampuan yang diperkirakan.
Kumpulan tes multilevel, tinjauan. Setiap individu hanya diuji pada level yang cocok dengannya. Namun, level lain dapat digunakan untuk menguji kembali orang yang sama dalam beberapa tahun kemudian, atau untuk membuat evaluasi komparatif dari kelompok usia berbeda. Kedua, kumpulan tes yang representatif. Kumpulan-kumpulan tes ini dimiliki berdasarkan resensi dan revisi terakhir mereka, dan ukuran serta kerepresentatifan sampel bagi mereka. Ketiga, isi tes yang umum pada level yang berbeda. Usia paling muda yang dianggap sudah layak untuk menggunakan tes kelompok adalah level tanam kanak-kanak dan kelas 1. Pada usia persekolahan, pengetesan secara individu untuk membuat dan pengelola rapot, demikian pula penyelenggaraan tes dengan soal-soal tipe oral dan kinerja sesuai untuk anak-anak usia itu. Namun, pada usia 5-6 tahun telah dimungkinkan untuk penyelenggaraan tes tercetak pada kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anak 10 atau 15 orang. Dalam pengetesan tersebut, penguji masih harus memberikan perhatian individu yang besar terhadap anak-anak untuk memastikan bahwa mereka masih mengikuti instruksi tes dan halaman-halaman lembar tes dibalik secara tepat, dan pengawas rinci-rincian prosedur lainnya. Dengan 1 atau 2 asisten penguji bisa dilakukan tes atas kelompok yang lebih besar kalau memang perlu. 1. Tes kelompok untuk level pertama. Kedua, tes untuk level sekolah dasar. Ketiga, level lebih tinggi dari kumpulan tes multilevel. Pengenalan atas multibakat. Dalam kasus sekarang, kumpulan-kumpulan tes multilevel pertama dirancang sebagai sebuah versi kelompok dari tes-tes inteligensi individu. Walaupun kumpulan-kumpulan tes ini biasanya memiliki tujuan yang ditetapkan secara lebih sempit, yakni untuk menilai bakat persekolahan atau kesiapan untuk level pendidikan berikutnya. Perlahan
menjadi jelas bahwa skor tunggal keseluruhan dapat dilampirkan pada skor-skor yang agak lebih sempit, lebih menguntungkan. Dalam Oslat 1996 ED ditunjukkan bahwa skor total sendiri terbatas pada sekelompok bakat pendidikan verbal. Kumpulan tes tidak ditunjukkan untuk pengukuran skema praktek mekanik dari inteligensi umum. Ada ketentuan untuk mengidentifikasi skor-skor suplementer yang lebih sempit dalam skor-skor verbal dan nonverbal. Perbedaan ini berfokus untuk tidak menuntut penggunaan bahasa dalam jawaban tes. Pembahasan berikutnya saya akan membacakan tentang pengukuran multibakat. Bakat merupakan potensi atau kekuatan fisik maupun psikologis seseorang untuk melakukan sesuatu yang mencairkan adanya kualitas diri yang ditunjukkan dengan adanya aktivimen presentasi sebagai actuality. Istilah bakat dikaitkan dengan suatu potensi atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. 1. Differential aptitude test. Seri tes multiple bakat differential aptitude test yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusunan DAT adalah G. Bennett, H. G. Shehorn, dan A.G. Weisman dari USA. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental KMP dari Thornton. Kedua, numerical ability atau kemampuan aritmatik dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubung dengan konsep numerik. Ketiga, abstract reasoning atau penalaran abstrak dirancang untuk mengukur penalaran nonverbal. Yang keempat, relation, SR atau hubungan spesial atau ruang, mengukur kemampuan visualisasi terhadap konstruksi objek 3 dimensi yang dibangun dari pola 2 dimensi dan kemampuan membayangkan berbagai cara yang digunakan untuk memutar objek tersebut sehingga mempunyai bangunan seperti yang tampak dalam gambar. Tes ini dirancang untuk memprediksi kesuksesan dalam bidang perencanaan tata ruang, desainer, arsitektur, seni, dan dekorasi. Yang kelima, mechanical reasoning, MR atau penalaran mechanical. Tes ini merupakan bentuk baru dari tes bakat Special Mechanical Comprehension.
Setiap butiran dari tes ini menyajikan gambar situasi mekanik disertai pernyataan dalam kata-kata sederhana. Tes ini mengukur pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan fisika dalam situasi familiar. Skor tes ini akan dipengaruhi oleh pengalaman individu, walaupun hanya meningkatkan beberapa poin saja. Hasil ini digunakan untuk prediksi kesuksesan dalam belajar dan pekerjaan yang menuntut pemahaman prinsip-prinsip umum dari fisika. Yang keempat, Clerical Speed Accuracy (CSA) atau kecepatan dan keakuratan clerical. Tes ini dirancang untuk mengukur kecepatan dan ketelitian respon dalam tugas-tugas yang membutuhkan persepsi sederhana. Yang ketujuh, Language Usage bagian 1. Perbendaharaan kata dalam tes ini merupakan hasil seleksi dari Gates Spelling Differential in 3876 words dan merupakan perbendaharaan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Skor yang rendah pada subtes ini menunjukkan kesulitan dalam spelling. Yang kedelapan, Language Usage bagian 2. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dan yang jelek, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Kemampuan tersebut banyak digunakan dalam bidang jurnalistik, korespondensi bisnis. Perlu diketahui, tes ini lebih menyerupai tes prestasi jika dibanding dengan tes yang lainnya.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.